teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu Desmai di video yang ketiga. Nah, di video yang ketiga ini isinya sharing teman-teman. Jadi sharing materi seperti yang teman-teman sangat sukai gitu ya. Makasih ya Mbak Desmai sharingnya, makasih Mbak Desmai ilmunya. Sebenarnya nggak ada ilmunya juga sih teman-teman, tapi itu berdasarkan dari pengalaman-pengalaman aja yang di-sharingkan di YouTube channel ini. Nah, jadi untuk di video yang ketiga ini teman-teman, saya mau gini loh, kan semakin lama ya sosial media saya itu dipenuhi oleh teman-teman member MCI yang baru-baru, yang kadang-kadang menyapa saya lewat komentar postingan ya, kadang-kadang juga ada yang menyapa lewat inbox ya atau messenger gitu. Terus kadang-kadang juga ada yang di DM Instagram. Nah, sapaan-sapaan yang ya mereka berterima kasih ya tentang materi-materi di YouTube, itu mereka merasa sangat terbantu gitu. Terus juga mungkin dari cerita perjalanan Desmai ngejalanin MCI, mungkin mereka termotivasi juga. Nah, biasanya sapaan-sapaan ini teman-teman akan berujung dengan harapan untuk dapat informasi bagaimana sih cara closing yang benar gitu ya, atau cara prospek yang efektif gitu. Nah teman-teman, saya pribadi itu sebenarnya tidak pernah menspesialkan diri saya atau merasa bahwa seorang Desmai itu ngerti tentang hal-hal yang begitu gitu ya. Terus saya jadi kayak lebih memperlihatkan bahwa saya ngerti soal yang seperti itu sebenarnya nggak seperti itu sih gitu ya. Pokoknya karena saya memang tipikalnya tidak punya teman, jadi saya sukanya ngobrolnya lewat video gitu ya, dan saya menceritakan apa aja yang sudah saya pikirkan, apa yang saya kerjakan, apa yang saya hasilkan itu lewat video-video yang saya buat di YouTube channel saya. Nah, kalau berkaitan untuk membagikan apa yang saya tahu ini dan sifatnya personal kepada 1-2 orang, mohon maaf saya nggak berani ya, karena teman-teman yang mempertanyakan itu kan pasti punya upline, punya leader gitu, dan mereka lah yang lebih berkompeten atau lebih punya hak untuk memberitahukan yang teman-teman butuhkan itu gitu ya. Jadi sehingga tidak ada istilahnya terjadi cross lining gitu atau nyebrang ke jaringan lain untuk belajar. Nah, itu yang saya hindari. Syukurnya ada YouTube channel ini ya, mungkin teman-teman bisa dapatkan sedikit-sedikit tentang apa yang teman-teman mau cari, dan karena ini bersifat konten dan bisa dikonsumsi semua orang, maka tidak salah kalau teman-teman mendapatkan apa yang teman-teman mau dari video-video yang saya bagikan ya, karena sifatnya general, bisa untuk semua. Saya tidak melakukan untuk dibagikan kepada 1-2 orang aja gitu ya. Jadi kalau teman-teman hubungin saya atau menyapa saya tapi meminta adanya adanya jalur khusus gitu ya untuk belajar ya, mohon maaf ya teman-teman ya, bukannya mengabaikan, bukannya tidak mau, tapi memang ada rules dan ada aturannya lah ya mengenai itu yang tidak boleh kita lakukan. Nah, sekarang di materi ini berkaitan dengan beberapa pertanyaan yang tadi sudah saya sebutkan. Gimana sih Mbak kalau misalnya mau dapat prospekan itu yang bagus, yang efektif caranya gitu ya, terus juga yang bisa mengantarkan hasil lebih cepat gitu. Nah, ini ada beberapa tips sih yang teman-teman perlu untuk evaluasi dan mengambil keputusan setelah itu teman-teman mau mengerjakannya atau enggak. Nah, tips yang pertama ya teman-teman, ketika teman-teman mau prospekan atau mau belajar demo atau mau terjun langsung gitu ya, cari orang-orang yang teman-teman mau demoin gitu, itu kan teman-teman mengerjakan ya. Tapi ketika kita mengerjakan dan kita punya tujuan, itu yang kita kerjain akan lebih punya nilai sih teman-teman, daripada kita kayak, oh aku pengen belajar prospek, oh aku pengen belajar demo, tapi kita nggak ada tujuan yang mau kita capai. Itu biasanya sih sebentar doang, kayak semangat 45 ya, 45 hari aja gitu. Habis itu udah males, udah nanti aja lah gitu, karena tujuannya nggak ada. Jadi buat teman-teman member baru, tentukan tujuan aja dulu. Dan tujuan ini teman-teman bukan tujuan yang abstrak. Abstrak itu dalam artian
pengen sesuatu tapi yang kita itu kayak masih jauh buat ngejangkaunya. Misal Mbak, saya punya tujuan di MCI, saya pengennya saya pengen nanti bisa kebeli rumah dari hasil bisnis MCI. Nah, itu kan masih jauh banget teman-teman ya, dan masih bisa dibilang tuh masih abstrak. Kalau teman-teman memang sekarang pengen dapat prospek yang bagus, pengen cepat menghasilkan bonus di MCI, tujuannya adalah sesuatu yang kira-kira make sense untuk teman-teman capai. Misal, Mbak, aku mau beliin mamaku handphone sih gitu. Jadi kayak kalau misalnya bapakku jalan gitu ya, aku masih bisa ngubungin mamaku. Nah, cuman kan masalahnya keterbatasannya ini nggak ada budget gitu ya, nggak ada dana buat mamaku itu bisa beli handphone. Nah, aku pengen secepatnya tuh bisa beliin mamaku handphone. Jadi kalau misalnya aku memang pengen video call mamaku tuh bisa gitu loh. Ya, oh iya, budgetnya berapa berarti? Oh, mungkin sekitar 2-3 juta sih Mbak handphonenya. Oke, kalau gitu kapan kamu mau wujudkan yang menjadi tujuanmu itu? Boleh lah Mbak, dikasih waktu dalam waktu 2 bulan. Nah, ketika teman-teman jelas nih punya tujuannya apa? Oh, satu barangnya ini harganya berapa? Oh, jelas nih 2-3 juta. Kira-kira mau terwujudnya itu kapan? Ya, kalau bisa dalam waktu 2 bulan. Nah, sehingga ketika tujuannya jelas, maka teman-teman melakukannya untuk ngejemput tujuan yang teman-teman sudah tentukan tadi akan lebih terarah gitu ya. Jadi lebih kepada diri sendiri dulu nih, yang poin pertama, punyai tujuan dulu, maka nanti tindakan-tindakan teman pasti akan mengarah kepada tujuan yang sudah teman-teman tetapkan. Nah, yang kedua, setelah teman-teman punya tujuan yang jelas dan bisa teman-teman jangkau dalam waktu secepatnya gitu ya, make sense gitu ya. Yang kedua, udah pasti teman-teman harus menentukan rencana kerja yang teman-teman kira-kira mau susun tuh apa aja sih. Oh Mbak, hari ini aku mau ngubungin mungkin 5 orang lah ya via WhatsApp dulu gitu ya, untuk pendekatan mungkin ya. Terus nanti setelah itu Mbak, kalau aku bisa nih sehari ngubungin 5 orang, aku berusaha deh misalnya dalam waktu 1 minggu nanti terjadi janji ketemu 3-4 janji ya. Dari 1 minggu aku mau hubungi beberapa banyak orang itu. Nah, itu kan yang namanya langkah kerja ya, program kerja yang teman-teman ciptakan untuk memang nanti teman-teman bisa sampai ke tujuan yang teman-teman sudah tentukan itu loh ya. Nah, di sini tuh jadi PR kita juga teman-teman. Karena apa? Kalau sudah punya tujuan tapi nggak mau nyusun rencana kerja, cuma nunggu doang, siapa tahu ada yang ngubungin, siapa tahu ada yang mau beli ya, cuma lempar-lempar kail doang, tapi nggak tahu bahwa di kolam itu ada nggak sih ikannya gitu ya. Jangan-jangan isinya tuh kodok semua ya kan. Nah, jadinya tujuan tinggal tujuan ya, yang teman-teman kerjakan nggak ada karena program kerjanya juga nggak ada. Oke ya, jelas ya untuk tips kedua. Tips yang ketiga adalah tentu saja apa yang menjadi rencana kerja teman-teman dan seperti apa action teman-teman nanti di lapangan, itu pastikan teman-teman konsultasikan ke upline teman-teman semua ya. Karena apa? Karena kadang-kadang ada hal-hal yang kita pikirkan dan kita lakukan menurut kita benar, belum tentu benar ya. Kenapa konsultasinya ke upline kita? Karena upline kita yang sudah menjalankan bisnis ini duluan, otomatis biasanya dia punya referensi gitu dan punya pengalaman pastinya ya. Referensi tentang apa? Oh, mungkin menghadapi satu prospek yang tipenya seperti ini nggak bisa pakai cara seperti ini, kita pakainya seperti ini gitu, karena ya seperti ini lebih efektif. Oh gitu ya, iya ya, karena mereka lebih punya pengalaman teman-teman. Jadi makanya kalau teman-teman berpikir untuk mengerjakan bisnis ini nggak mau diganggu sama upline-nya, bisa, boleh-boleh aja ya. Bukan diganggu sih, maksudnya adalah aku kerjain sendiri aja, aku nggak perlu bantuan upline misalnya gitu ya, silahkan. Tapi mungkin akan lebih lama teman-teman, akan lebih lambat progresnya, karena di situ teman-teman masih sebatas dengan apa yang teman-teman ketahui aja. Sementara kalau kita sering konsultasi ke upline kita ya, yang mungkin tadinya kita bisa melakukan kesalahan sehingga membuang-buang waktu kita, begitu kita diinfo ya, kita konsultasi sama upline kita nggak jadi ambil langkah itu ya, akhirnya kita tidak jadi buang-buang waktu ya, tapi akan lebih kepada straight to cara ya, lebih ke cara yang benar gitu. Ibarat kita kalau mau menuju ke satu alamat teman-teman ya, kita dengan kemampuan analisa kita sendiri aja, apalagi kalau kondisinya kita baru gitu ya,
kita tuh kayak nyari alamat manual kayak, oh nanti habis ini belok mana ya gitu, oh coba aja deh belok sini, buntu, habis itu balik lagi, oh ternyata belokannya yang di sana. Tapi kalau kita konsultasi sama upline kita itu seperti Google Map ya, dari atas gitu ya. Kalau Google Map kan kita habis buka nih alamat ini, kita mau ke sini gitu, udah dikeluarin petanya gitu ya. Kalau belok sini ya kan, nanti tembusannya ke sini, itu enak banget, kayak arahnya kita udah jelas, sehingga kita tinggal jalankan aja nanti sampai di tujuan. Nah itu pentingnya untuk konsultasi ke upline kita. Nah jadi untuk tips atau cara-cara gimana sih ngejalanin bisnis MCA ini supaya hasilnya bisa cepet juga Mbak, supaya bener juga prospeknya gitu ya, mau dong belajar dari Mbak Desmai gitu. Nah di video ini ada 3 tips tadi, dan coba aja satu persatu itu teman-teman kerjakan, evaluasi, lalu kalau misalnya memang ada yang keliru, teman-teman kerjakan lagi dengan versi yang lebih benernya gitu. Nah nanti dari situlah teman-teman kalau sudah melakukan tiga-tiganya ini, teman-teman akan dapat pembelajaran baru yang akan menjadi pemikiran baru, dan akhirnya teman-teman menemukan cara-cara yang berbeda lagi. Nah di situ sih teman-teman yang menjadi kedewasaan kita dalam kita berproses di bisnis yang kita jalankan. Ya jadi bukan tentang misalnya baru join terus pinter closing, banyak closing, bukan tentang itu teman-teman. Tapi seberapa banyak sih pembelajaran, pengalaman yang dia dapatkan selama dia menjalankan bisnis yang dia jalankan ini. Disitulah kita akan semakin matang, akan semakin dewasa, dan semakin pantas untuk dapat hasil-hasil yang lebih memuaskan lagi. Oke, untuk video yang ketiga ini jelas banget, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga memotivasi dan semakin awesome bisnisnya, semakin luar biasa juga pribadinya ya, dan semakin bermanfaat untuk banyak orang sih teman-teman. Ya itu seneng banget rasanya. Oke ya, Desmai pamit ya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.